Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part 13 kali ini, kita akan difokuskan pada sudut pandang Restless Kingdom dan Sorcerer Kingdom. Dan untuk part kali ini, merupakan akhir dari pembahasan chapter 3 di light novelnya. Beberapa bangsawan mulai melakukan pemberontakan, dan kini sedang menuju lokasi tenda yang ditempati oleh Zanak. Apa yang akan Zanak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dan apakah itu merupakan akhir baginya? Kalian bisa simak di video kali ini. So, berikut pembahasan light novel Overlord volume 14 part 13. Sebelum pembahasan, kita sebaiknya refresh dulu, sedikit mengulas part sebelumnya, biar lebih sinkron lah dengan topik kali ini. Di pembahasan sebelumnya, masing-masing pihak dari Restless Kingdom dan Sorcerer Kingdom setidaknya sudah menyiapkan strategi serta pasukan yang nantinya disiapkan dalam medan pertempuran. Dan untuk di sisi Kingdom berjumlah 400.000 pasukan, sedangkan Sorcerer Kingdom terdiri dari 10.000 pasukan, tetapi itu undead semuanya. Padahal nih, Joseph Tronov yang merupakan manusia terkuat di Kingdom itu bahkan tidak mampu membunuh Death Knight. Sungguh luar biasa, Kingdom harus melawan pasukan monster seperti itu. Di satu sisi, Zanak sebelum mulainya pertempuran, ia ingin melakukan pertempuran nakal atau negosiasi dengan Ainz. Hanya saja hasilnya itu nol. Karena pada dasarnya Ainz melakukan penghancuran Restless Kingdom hanya untuk kebahagiaan para NPC yang sudah Ainz anggap sebagai anak-anaknya. Ya, jadi secara tidak langsung Ainz itu mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Jadi Restless Kingdom hanya buat latihan tempur NPC. Tetapi serasa main game tempur level easy. Jadi untuk awal pembukaan kali ini, kita difokuskan pada sudut pandang Zanak yang saat ini sedang berada di lokasi tenda yang ia tempati. Setelah Zanak memasuki tenda, Menteri Urusan Militer menyambutnya. Namun, senyum sarkastik muncul di wajahnya. Itu pada akhirnya tidak terlihat seperti kabar baik. Dengan kata lain, seperti yang mereka duga. Satu hal memang sedikit mengejutkan. Kemudian Menteri Urusan Militer bertanya kepada Zanak, karena ia belum pernah bertemu dengan Sorcerer King secara langsung. Menurut Zanak, monster seperti apa dirinya itu? Zanak hanya bisa tersenyum dan mengatakan, tak seperti yang Zanak pikirkan. Ternyata dia lebih manusiawi. Menteri Urusan Militer terkejut dengan jawaban itu. Matanya membuka sangat lebar sehingga hampir membentuk sebuah lingkaran. Mungkin itulah pertama kalinya Zanak melihatnya berekspresi. Sehingga Zanak mulai mengingat pertemuannya dengan Sorcerer King. Memang benar, dari luar dia tampak seperti monster yang menakutkan, memancarkan aura menindas. Zanak bahkan tidak bisa memahami seberapa mahal harga paket yang dimilikinya. Namun begitu, satu-satunya prioritasnya, alasan dibalik semua tindakannya adalah untuk kebahagiaan orang-orang yang dia sayangi. Bukankah itu keinginan yang paling biasa? Jujur saja, itu seharusnya bukan tanggapan dari seorang undead, musuh bebuyutan makhluk hidup. Dia terlalu manusiawi. Zanak tidak bisa memahami tingkat pertimbangan yang Sorcerer King berikan pada masalah ini, sehingga sampai pada kesimpulan. Tetapi dari sedikit percakapan itu, dia dapat sedikit bersimpati padanya. Menteri itu tertawa dan mengatakan, ya, memang seperti manusia normal pada umumnya. Zanak mengalihkan pandangannya dari Menteri menuju bagian luar tenda. Jika dikatakan sebelum semuanya berubah seperti ini, mungkin dia bisa memikirkan metode yang lebih baik untuk menangani hal ini. Namun, mereka sudah melewati titik di mana tidak bisa untuk kembali lagi. Kemudian Zanak bertanya ke Menteri Urusan Militer, bagaimana susunan hierarki komando pertempurannya. Bawahan Zanak saat ini, mereka yang berasal dari ibu kota sudah siap untuk segera bergerak. Menyebarkan orang-orang dari pihak Zanak di antara tempat tinggal di ibu kota itu terbukti efektif. Namun, kecepatan retribusi para bangsawan yang terbilang bodoh sangatlah lamban. Mereka masih memperdebatkan siapa yang harus menjadi garda depan. Sehingga Menteri Urusan Militer terus mengoceh tanpa menyembunyikan penghinaannya. Mau bagaimana lagi? Mereka tidak di bawah perintah Zanak. Beberapa bangsawan bahkan belum menyatakan kesiapan mereka untuk mengorbankan diri. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan memulai pertempuran sebelum mereka semua siap. Semakin rendah harapan itu, semakin tidak kecewa mereka nantinya. Itu memang terbilang merepotkan jika mereka bahkan tidak bisa menyingkronkan pasukan mereka sendiri untuk pertempuran kali ini.
Bisa dikatakan tanpa pasukan para bangsawan, mereka akan kehilangan seperempat prajurit mereka yang bisa digerakkan. Skenario itu akan sama merepotkannya. Bahkan jika mata Sword King hanya membunuh 200.000 orang, seperti terakhir kalinya, dengan asumsi setengah dari bangsawan dan pasukan mereka yang bertahan hidup, seberapa banyak tanggung jawab yang akan dilimpahkan kepada seperempat dari pasukan mereka saat ini. Jadi, apa strategi kita saat ini? Zanak mempertanyakan hal tersebut ke Menteri Urusan Militer. Sayangnya, saat ini Kingdom tidak ada strategi sama sekali. Menteri Urusan Militer tertawa dan nampak tidak peduli akan hal tersebut. Mereka tidak memikirkan sebuah rencana, sehingga mereka nantinya akan secara membabi buta menerjang pasukan Sorcerer Kingdom. Karena itu, Menteri Urusan Militer memberikan saran ke Zanak. Bagaimana jika mencegah untuk tentara tidak kehilangan moral dengan cara membentuk pasukan anti melarikan diri? Tetapi, menurut Zanak hal itu tidak perlu dilakukan. Daripada itu, para kenaik kerajaan harus ditempatkan di depan. Ketika Zanak hendak mengatakan sesuatu, Menteri Urusan Militer memotong perkataan Zanak dan mengajukan sebuah saran. Bagaimana jika mereka nantinya ditempatkan di garda depan? Zanak memandang ke arahnya dengan tatapan yang mengatakan, "Apakah kau yakin?" Mengesampingkan kondisinya saat ini, sulit baginya untuk membayangkan pria kurus dan berambut kuning ini bisa mengayunkan sebuah pedang. Kemudian Menteri Urusan Militer memberi saran, jadi mana mereka nantinya akan menjadi pelopor bagi para pasukan Kingdom. Zanak dan Menteri saling memandang sebentar, dan dia mengangguk. Menteri Urusan Militer sangat senang karena Zanak bisa mengerti apa yang diinginkannya. Tatapan Menteri mengarah ke langit-langit tenda. Tidak ada sesuatu yang penting di sana. Tak bisa juga melihat langit. Namun dia menatapnya sejenak dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Menteri dan Zanak saling berbincang satu sama lain, keributan perlahan dapat terdengar dari luar tenda. Dan ternyata keributan tersebut bukan disebabkan oleh pergerakan dari Sorcerer Kingdom. Tiba-tiba kelompok orang yang dipenuhi dengan kemarahan menyerbu tenda yang saat ini ditempati oleh Zanak. Bangsawan yang wilayah kekuasaannya ada di sekitar, meskipun agak jauh dari ibu kota. Di antara mereka merupakan para bangsawan yang beberapa saat yang lalu berekspresi pucat. Dan kini mereka terlihat seperti tentara bayaran yang memegang pedang bernoda darah. Mereka para bangsawan membawa pedang yang sekaligus mengarahkan pedang tersebut ke arah tenda yang ditempati oleh Zanak saat ini. Dan Menteri Urusan Militer menyuruh bangsawan tersebut untuk segera mundur dari lokasi tersebut. Tak satu pun dari para bangsawan menjawab keluhan Menteri Urusan Militer. Mereka semua memandang ke arah Zanak seperti tikus yang terpojok. Karena situasi tersebut, Zanak ingin memegangi perutnya dan ingin tertawa. Zanak menyadari ketika memasuki tenda, dia benar-benar mengerti apa yang dipikirkan oleh kebodohan mereka. Zanak telah menunjuk para kenaik di bawahnya untuk menduduki posisi memerintah. Maka, bagi mereka yang dijauhkan dari sisinya merupakan sebuah kegagalan. Itu merupakan pemberontakan yang dipicu oleh hilangnya hak terpilih mereka. Namun, Zanak tidak bisa berharap mereka bersekongkol melawannya, terutama dalam situasi seperti ini. Rasionalitas manusia telah jatuh serendah itu. Tidak, itu tidak akurat. Tindakan mereka dalam arti tertentu dibenarkan. Mereka hanya mencoba keberuntungan mereka untuk kesempatan bertahan hidup. Saat ini, Zanak hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa berempati dengan mereka. Dia tidak bisa memuaskan keraguan mereka. Dia tidak bisa menyatukan mereka di bawah bendera yang sama. Apa yang akan dilakukan ayahnya? Zanak hampir menghancurkan wajah serius yang telah dibuat dengan usaha terbaiknya, menahan tawa terbahak-bahak. Kemudian Zanak menyuruh menteri untuk segera mundur. Bangsawan pemberontak ingin mengakhiri hidup Zanak, dan menurut mereka tidak ada gunanya untuk mengulur waktu. Meskipun Zanak mengenakan armor yang merupakan harta kerajaan, Zanak tidak terlatih dengan baik untuk bertempur. Jika itu merupakan saudaranya, ini akan menjadi cerita yang berbeda. Tetapi, tidak mungkin bagi Zanak sendiri untuk membunuh setiap musuh di sini. Jika pengkhianatan mereka bukanlah pemicu saat ini, tetapi telah direncanakan dengan baik sejak awal, Zanak tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk selamat. Kemudian Zanak memusatkan pedangnya pada mereka dan melihat bangsawan itu nampak ketakutan. Sehingga itu sangat memalukan. Jika mereka benar-benar percaya pada diri mereka sendiri, mereka akan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Itulah sebabnya Zanak mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu menyampaikan gertakannya. Ternyata para bangsawan tersebut
mendatangi lokasi Zanak untuk meminta Zanak untuk menghentikan perang. Mendengar hal itu, Zanak hanya bisa tersenyum. Menurut Zanak, itu nampak membuang-buang waktu. Jika mereka berpikir untuk menyerah pada Yang Mulia Sorcerer King, Zanak telah menerima pesannya dengan keras dan jelas. Zanak tidak akan pernah menerima keputusan itu. Meskipun para bangsawan bodoh itu mungkin tidak mempercayainya, satu-satunya keinginannya yaitu kekalahan Yang Mulia Sorcerer King. Tak ada jalan kita bisa menang, salah satu bangsawan bergumam, dan Zanak mengakui hal itu benar. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan lain selain berperang. Zanak telah menyarankan seluruh penduduk kingdom, tetapi tidak ada gunanya. Zanak kali ini menegaskan bahwa satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup yaitu melewati pertempuran ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zanak, para bangsawan berpikir, mungkin jika mereka memberikan kontribusi yang cukup, Sorcerer King akan membiarkan mereka hidup, dan para bangsawan menyarankan Zanak untuk mengorbankan dirinya sendiri supaya mereka memilih kemungkinan bisa bertahan hidup. Kemudian para bangsawan mulai bergabung dalam kesepakatan. Semua masalah ini bermula karena orang-orang menghalangi transportasi gandum Sorcerer Kingdom. Mereka seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban karena hal itu. Mereka para bangsawan akan sepakat akan menjanjikan kesetiaan pada Sorcerer King. Bagi Zanak, apa yang mereka katakan tidak berbeda dengan apa yang dikatakan wanita bangsawan tentang kesatria ideal mereka selama pesta teh. Namun Zanak mengerti dari mana pemikiran itu berasal. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh para bangsawan itu, Zanak mengatakan tidak ada gunanya melakukan hal itu, dan itu akan sia-sia. Zanak sebagai keluarga kerajaan telah memutuskan untuk berjuang sampai akhir hayatnya. Jika mereka, para bangsawan bodoh mencoba ingin mati, maka coba lakukan itu. Menyerang satu sama lain benar-benar lucu. Tidak, Zanak harus menganggap dirinya beruntung, karena orang-orang bodoh ini akan memenuhi tujuan mereka di sini. Tentunya mereka tidak bisa membebani saudara perempuan atau ayahnya setelah ini. Lagi pula, saudara perempuannya akan aman dari para idiot ini, karena warrior itu berada di sisinya. Kemudian Zanak berkata kepada para bangsawan, jika mereka ingin mengambil kepalanya, maka majulah jika mereka berani. Zanak menarik pedangnya dan berdiri membelakangi menteri. Sementara dia tidak yakin dengan ilmu pedangnya. Armornya bukanlah hanya sekedar sebagai hiasan saja. Zanak menatap para bangsawan. Mereka membeku dan tak bergerak. Para bangsawan saling memandang. Mereka bahkan tidak menghiraukannya. Sungguh menyedihkan. Apakah Zanak benar-benar akan diakhiri oleh para bajingan tak kompeten seperti mereka? Akhir hari itu, setelah menyaksikan kekuatan militer Sorcerer King, pastilah ketakutan yang membuat mereka begitu picik sehingga tidak dapat memberikan alasan. Lagi pula, Zanak tidak cocok untuk memerintah. Dia tidak memiliki kebijaksanaan seperti ayahnya, karisma seperti kakaknya, atau kecerdasan seperti adiknya. Dia tidak punya apa-apa. Namun, itu tak apa-apa baginya. Dia tidak ingin menjadi raja, dia hanya menginginkan kingdom berfungsi dengan baik. Benar untuk memberi kerajaan ini, rakyatnya dan keluarganya untuk memberi mereka kebahagiaan. Lalu, salah satu bangsawan memanggil orang-orang di luar tenda, dan beberapa tentara bayaran yang terlihat tangguh masuk ke tendanya Zanak. Zanak memutar-mutar lidahnya dan mengingat kembali bayangan kakaknya yang menginginkan pedang. Dia menirukan gerakan kakaknya dan mengacukan pedang pada para bangsawan. Di tenda Sorcerer Kingdom, Cocytus, Aura, dan Mare baru saja membahas pengepungan ibu kota yang akan dilaksanakan. Ketika Albedo yang seharusnya melakukan pemeriksaan akhir formasi tiba dengan ekspresi bermasalah, dan sepertinya ada keributan di tenda musuh. Kemudian Ainz berdiri dan dalam keadaan bingung berjalan keluar dari tenda. Terlihat memang ada semacam masalah di sana, atau lebih tepatnya dikatakan perpecahan telah terjadi di antara mereka. Pada akhirnya, sekelompok kavaleri muncul dari tenda musuh. Mereka tidak terlihat seolah-olah sebagai garda depan yang bersemangat. Saat Ainz memperhatikan mereka dengan seksama, kelompok itu dengan cepat mencapai garda depan. Mereka merupakan tentara bayaran yang dilengkapi dengan semua jenis peralatan, serta beberapa bangsawan. Suaranya yang ditunjukkan pada Ainz terbawa oleh angin, dan bangsawan itu datang dan ingin berdiskusi dengan Yang Mulia Sorcerer King.
Sehingga Ainz menyadari bahwa senang tidak ada di antara mereka. Keributan di tenda, mereka ditambah beberapa bangsawan dalam kelompok ini memberitahu Ainz semua yang perlu dia ketahui. Ainz menyuruh Albedo membawa bangsawan itu ke tendanya. Ainz tidak melihat ke arah Albedo yang membungkuk, tetapi sebaliknya kembali ke tendanya di mana tubuhnya ambruk dengan kencang ke atas tahta sementaranya. 3 Guardian Floor berdiri diam di sebelah Ainz. Setelah beberapa saat, 10 bangsawan dibawa oleh Albedo. Tentara bayaran yang melayani sebagai pengawal kelihatannya telah ditinggalkan. Sehingga para bangsawan tersebut dikejutkan oleh pemandangan Ainz di atas singgasananya, dan lebih dikejutkan oleh pemandangan Cocytus di sisinya, dan kebingungan oleh kehadiran Aura dan Mare. Para bangsawan Kingdom menekuk lutut di dekat pintu masuk, dan menunduk kepala mereka ke arah Ainz. Setelah Albedo memerintahkan mereka berlutut, Albedo menyuruh mereka untuk mengangkat kepalanya. Yang tertua dari para bangsawan mulai berbicara. Dari ekspresi yang lain, dia sepertinya merupakan pemimpin pertahanan dari Kingdom. Bangsawan itu berkeinginan untuk melayani Sorcerer Kingdom. Dia tentunya memiliki sebuah penawaran untuk Yang Mulia Sorcerer King. Salah satu bangsawan mengeluarkan benda seperti karung dari punggungnya. Albedo hendak merespon sebelum Ainz menghentikannya. Dia berdiri perlahan seperti yang telah dilakukan berkali-kali dari tatahnya dan melangkah ke arah bangsawan. Karung itu diserahkan ke Ainz, dan nampaknya itu bukan sebuah jebakan. Ainz yang kecewa melihat karung itu, aroma darah merembak dari dalam karung. Dia sudah bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Kemudian Ainz membukanya untuk melihat isinya. Matanya bertemu dengan mata Zana. Ainz mengamatinya dengan seksama. Mereka baru saja bertemu, jadi sulit baginya untuk mengatakan apakah ini tubuh tiruan atau bukan. Namun, mengingat bagaimana mereka bertindak, tidak mungkin ini merupakan kepala peniru. Ainz menutup karungnya, berjalan kembali ke singgasananya untuk menyerahkan karung itu pada Albedo, dan menyuruh untuk memberikan pemakaman yang layak untuk Zanak. Ainz memiliki banyak mayat lain yang bisa digunakan untuk menciptakan undead. Melepaskan jasad Zanak tidaklah apa-apa menurut Ainz. Kemudian Ainz mempertanyakan ke para bangsawan di mana armor yang Zanak kenakan. Para bangsawan memandang ke arah Ainz dengan ekspresi bingung setelah mendengar pertanyaan dari Ainz. Mereka mungkin berpikir kepala jenderal mereka lebih dari cukup diberikan sebagai hadiah. Sehingga bangsawan itu mengatakan armor tersebut masih ada di mayat sang pangeran di tendanya. Sehingga Ainz mengerti apa yang dikatakan oleh bangsawan itu. Dan menurut Ainz itu kerja yang bagus. Para bangsawan menjawabnya dengan ya. Saat kelegaan mencuat di wajah mereka dan saat mereka menundukkan kepalanya. Kemudian Ainz memberi penawaran atas pencapaian mereka. Dan Ainz menawarkan apa yang bangsawan itu inginkan. Salah satu bangsawan memiliki permintaan ke Ainz, yaitu meminta untuk melepaskan keluarganya dan tentunya ia akan bersumpah setia kepada Yang Mulia Sorcerer King. Tiba-tiba bangsawan di belakang perwakilan mulai berteriak, membuat perwakilan menjadi kesal. Dan mereka juga berkeinginan diberikan keinginan yang sama dengan bangsawan itu. Kemudian Ainz melambaikan tangannya dengan murah hati untuk membungkam permohonan mereka. Ainz mengerti, benar-benar mengerti mereka semua. Semua orang di sini menginginkan hal yang sama. Para bangsawan mulai mengangguk kepala mereka. Jika begitu, Ainz tidak akan membunuh para bangsawan itu, dan Ainz memberikan perintah untuk segera menghubungi Neoris. Para bangsawan dibawa pergi dari tenda oleh Albedo. Setelah mereka pergi, Ainz memberi isyarat agar Aura keluar dan memberikan perintah mereka yang tidak ingin mati, jangan berikan kepada mereka. Itu perintah. Ainz menangkap tangan Aura saat dia hendak pergi. Kemudian dia melanjutkan pada Aura yang kebingungan. Bahkan jika mereka menginginkan kematian, jangan berikan itu pada mereka untuk saat ini. Setelah Ainz memastikan dirinya tidak memiliki perintah lain, Aura mengejar Albedo. Tatapan Ainz tetap terpaku di punggung Aura saat dia memberi perintah kepada 2 Guardian Floor yang tersisa. Sehingga saat ini, Ainz kehilangan minat. Dengan Cocytus sebagai komandan dan Mare sebagai komandan kedua, Ainz mengizinkan mereka berdua untuk menggunakan kemampuan mereka sepenuhnya. Jangan biarkan satupun penduduk Kingdom tanpa cedera. Duanya merespon dengan tegas. 1 jam kemudian, tentara yang merupakan harapan terakhir Resist Kingdom menghilang sepenuhnya dari muka dunia ini.
Oke, itulah pembahasan untuk part 13 kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.